Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Engkau yang menolong kami, membantu kami agar kami dapat mengerti, dapat memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami dapat menggali isi pengajaran yang ingin Engkau tekankan di dalam kebenaran firman-Mu ini, agar melaluinya kami dapat mengimplementasikan dalam hidup kami, dan kami dapat hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kau yang pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes. Dan kalau kita lihat di pasal yang ketiga ini, di sini ada satu nasihat kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Suatu nasihat, suatu kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada mereka. Suatu pesan yang sangat indah, suatu pesan yang berharga. Dan kalau kita lihat jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang sungguh sangat baik, taat dan setia. Mereka adalah satu jemaat yang cukup kuat di dalam kebenaran, walaupun secara jumlah mereka sedikit. Dan kalau kita lihat di ayatnya yang ke-10, di sini dijelaskan bahwa mereka taat dan Tuhan menjanjikan kepada mereka, mereka tidak akan mendapatkan suatu pencobaan yang terjadi atas seluruh dunia. Artinya mereka akan lepas dari pencobaan yang besar itu. Dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Wahyu banyak sekali berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Terutama mulai dari pasal yang keempat akan diceritakan bagaimana peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depannya. Di pasal yang kelima, kitab yang dibuka dan lain sebagainya. Pasal ke-6, Matrai dibuka dan lain sebagainya. Pasal yang ke-7 dan seterusnya. Di situ banyak berbicara mengenai bagaimana suatu peristiwa yang akan terjadi, yang akan dihadapi oleh manusia, yang dapat kita ketahui dari penjelasan di dalam kitab Tesalonika, 2 Tesalonika. Hari Tuhan akan datang. Hari Tuhan bagaikan hari yang sangat menakutkan, mana seluruh dunia akan mengalami berbagai-bagai cobaan dan lain sebagainya. Dan antikristus akan berkuasa, antikristus akan menggantikan Kristus. Dan dia ada pribadi yang sangat menyusahkan manusia. Bahkan dikatakan tidak ada yang bisa membeli dan tidak ada yang bisa menjual. Oh, banyak sekali orang yang berkata saat ini kita sudah mengalaminya. Kita sudah mengalaminya. Saat ini kita sudah berada di fase di mana antikristus sudah berkuasa. Tetapi Alkitab berkata bahwa belum, saat itu belum, masa itu belum, tetapi akan terjadi. Oleh sebab itu di ayat ini ditekankan bahwa Tuhan akan melepaskan orang-orang yang berada di dalamnya dari hari pencobaan itu, dari waktu pencobaan itu. Kita keluar dari hari pencobaan itu. Terkadang kita sangat takut bahwa Tuhan tidak mengintervensi kita. Tetapi ketika kita punya keyakinan, iman yang besar, kita sudah diselamatkan, kita sudah di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sudah di dalam Yesus Kristus. Maka Alkitab berkata, Roma pasal yang ke-8 yang pertama, tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu kita percaya bahwa ayat ini juga teraplikasi bagi kita. Bagi kita saat ini yang sudah di dalam Yesus Kristus, maka kita akan lepas dari hari pencobaan itu. Kalau kita lihat
di ayat-ayat selanjutnya, di pasalnya yang ke-6 meterai dibuka bagaimana satu peristiwa yang terjadi di masa tribulasi. Dan di pasal yang ke-7 meterai terus dibukakan. Ya, di pasal yang ke-8 ada meterai yang dibukakan juga, meterai yang ke-7. Di pasal yang ke-9 ada sangkakala, ada 7 sangkakala dan lain sebagainya. Dan hal ini memberikan satu indikasi bahwa peristiwa yang terjadi di masa tribulasi adalah peristiwa yang sangat menakutkan, suatu peristiwa yang sangat dahsyat yang akan terjadi atas seluruh dunia. Tetapi saudara-saudariku, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Alkitab sudah memberikan kita suatu peneguhan bahwa kita akan lepas dari hari pencobaan itu ketika kita berada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18, di situ Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Tesalonika, karena pada waktu itu jemaat Tesalonika sudah sangat takut karena ada keluarga mereka yang mereka kasihi meninggal. Jadi mereka berpikir bahwa nanti mereka tidak diangkat dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus menasihatkan kepada mereka, nanti Tuhan akan datang dan akan mengangkat mereka. Nah, setelah terjadi pengangkatan, di situ akan terjadi suatu fase di mana akan memasuki masa yang sangat dahsyat itu. Itu hari Tuhan. Makanya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 dijelaskan bagaimana hari Tuhan itu digambarkan dengan seorang perempuan yang sakit bersalin. Bagaimana seorang perempuan sakit bersalin, dia akan mengalami suatu masa di mana rasa sakitnya itu meningkat, intensitas rasa sakitnya itu meningkat. Dan itu akan dialami oleh orang-orang yang hidup di masa tribulasi, di mana di materai pertama dibuka, sangkakala dibuka, cawan dibuka, lain sebagainya. Itu ada penderitaan yang begitu meningkat dan terjadi terus menerus sampai 1 kali 7 masa, itu 7 tahun. Setelah itu Tuhan datang dan menyelesaikan segala sesuatu dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ini suatu nubuatan yang dicatatkan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, memberikan satu penjelasan yang rinci kepada kita. Oleh sebab itu, ketakutan kita itu bisa teratasi ketika kita di dalam Yesus Kristus. Jadi kita perlu memiliki Yesus Kristus agar kita lepas dari hari pencobaan itu, dari waktu pencobaan itu. Bagaimana dengan kita? Apakah iman kita sudah benar? Kalau iman kita sudah benar, maka kita akan lepas dari hari pencobaan itu. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 dijelaskan penderitaan itu sangat berat. Dan jika penderitaan itu sangat berat, apakah Bapak Ibu takut? Apakah saudara-saudari takut? Jika Anda takut mengalami itu, maka nyatakanlah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan bahwa Anda tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan dosa Anda. Anda perlu datang kepada Tuhan, berseru. Anda perlu mengalami suatu perubahan di dalam kehidupan Anda. Anda perlu percaya dan bertobat kepadanya. Sebab ketika Dia datang, Yesus Kristus datang ke muka bumi ini, Dia mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan segala dosa manusia. Bukan hanya dosa saya, tetapi dosa seluruh dunia. Oleh sebab itu, perlu dituntut iman kepada manusia. Oleh sebab itu Ibrani pasal pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman tidak mungkin ada satu orang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Iman manusia itu adalah bukti dari penyataan yang ada dalam hati manusia itu. Pengakuannya. Dan itu tergambar jelas dari sikap-sikap yang dimilikinya. Perubahan hidupnya, perubahan pikirannya, mengarahkan dirinya kepada Kristus. Itu adalah suatu hal yang dapat dilihat dari pertobatan seseorang. Oleh sebab itu, kalau jika ada seseorang yang mau mendapatkan dirinya terbebas dari hari pencobaan itu, ketahuilah, beradalah di dalam Yesus Kristus. Karena hanya melalui berada di dalam Yesus Kristus, engkau akan lepas dari hari pencobaan itu. Jangan pernah takut. Tuhan tidak lalai. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Tuhan pasti akan mengintervensi anak-anaknya. Anak-anaknya yang taat kepadanya, anak yang setia kepadanya.
Karena dia tahu bahwa di dalam kebenaran, di dalam sang kebenaran Yesus Kristus, itu tidak ada penghukuman. Nyatakan itu di dalam Yesus. Berdoalah kepada Tuhan, mohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah diingatkan bahwa ketika Engkau datang nanti, kami akan bersama-sama dengan Engkau dan kami akan terbebas dari hari pencobaan yang besar yang sudah Engkau catatkan. Itu hari di mana Engkau akan menyatakan seluruh murka-Mu. Engkau akan berhubungan dengan orang-orang Israel yang sudah menikam Engkau. Dan ketika kami berada dalam Engkau, kami lepas dari semua itu. Dan kami akan diangkat bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkaulah pribadi yang sangat menolong kami. Engkau pimpin kami terus sehingga kami dapat tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorganya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Salam Maranatha.